Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kita ke berita pertama. Intinya pemerintahan Trump lagi berusaha banget nih buat dorong pasar properti US yang lagi lesu. Mereka sadar bahwa biaya bahan bangunan itu tinggi banget. Makanya Treasury Secretary Scott Bessent ngasih sinyal bahwa ada tarif relief atau keringanan tarif untuk material konstruksi seperti kayu. Kalau ini kejadian, biaya membangun rumah bisa turun dan harga rumah bisa jadi lebih terjangkau. Nah, ini bagian yang harus kita perhatikan. Meskipun ada wacana tarif relief, di sisi lain, faktanya pemerintahan Trump sudah memberlakukan tarif untuk material lain seperti baja, tembaga, dan aluminium. Ini justru bikin harga material dan biaya bangun rumah naik, yang dampaknya terasa banget di kalangan home builder. Scott Bessent juga lagi berjuang di Mahkamah Agung buat mempertahankan kebijakan tarif ini dari gugatan yang menilainya ilegal. Dia bahkan percaya diri kalau Mahkamah Agung bakal memenangkan mereka. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintahan untuk mempertahankan tarif, bukan menghapusnya. Intinya, pemerintahan US lagi dilema nih. Di satu sisi mereka mau melindungi industri dalam negeri lewat tarif, tapi di sisi lain mereka juga butuh dorong sektor properti yang lagi jadi sorotan. Nah, selain soal tarif, di sini ada berita lain ya, pergantian The Fed. Bessent juga mengonfirmasi bahwa ada kandidat baru untuk governor di Federal Reserve, yaitu Stephen Miran, yang kemungkinan akan segera dilantik. Ini bisa jadi berita penting karena Miran dikenal sebagai pendukung kebijakan pro-pertumbuhan. Masuknya dia ke The Fed bisa mempengaruhi kebijakan moneter ke depannya, seperti arah suku bunga. Jadi pasar lagi mencerna banyak sinyal nih. Ada potensi tarif relief untuk properti, tapi kebijakan tarif secara keseluruhan masih jadi sumber ketegangan. Jangan lupa pergerakan The Fed itu juga bakal jadi faktor penentu yang penting. Karena The Fed adalah institusi yang membuat kebijakan moneter di US. Nah, jangan lupa untuk data penting hari ini kita bakalan ada S&P Global Manufacturing PMI di jam 8.45 malam, ada ISM Manufacturing PMI, dan ISM Manufacturing Prices. Ini walaupun nggak berhubungan langsung sama kripto, tapi dia mempengaruhi kekuatan dolar yang nantinya bisa aja mempengaruhi harga kripto. Oke, kita langsung ke Bitcoin. Gimana nih pergerakan Bitcoin selama 24 jam terakhir? Untuk pergerakan Bitcoin, sekarang dia lagi habis retest lagi ini ke demand daily. Terus habis itu dia sempat mantul kencang, terus habis itu konsolidasi lagi, terus retest lagi. Kemungkinan besar harga Bitcoin itu nggak kemana-mana karena hari Senin kemarin itu adalah libur Labor Day ya. Jadi institusi-institusi itu semuanya pada libur. Bisa kita lihat di sini nih, coba kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini nih, 1 September 2025 ini holiday ya. US dan Kanada, libur Labor Day. Jadi otomatis pergerakan Bitcoin itu nggak terpengaruhi dengan volume yang banyak karena market US tuh tutup. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang masih nggak kemana-mana. Nah, hari ini adalah hari pertama market US buka di bulan September. So, expect bakalan ada volatilitas di jam 8.30 nanti pada saat US Open. Dan per sekarang banget dia masih ketahan ya di demand daily. Cuman untuk supply-nya itu masih deket nih. Kalau misalnya Bitcoin mau bullish, itu harus bisa take out supply 1 hour ini nih. Plus juga di sini kan ada SNR nih, bisa kita lihat di sini ada SNR. Ini 4 hour-nya juga masih di sini supply-nya. Per sekarang sih masih not good ya, not looking good untuk BTC. Kalau misalnya dia udah menyentuh demand daily dan 1 hour-nya masih bearish, berarti kemungkinan demand daily ini nggak cukup kuat nih untuk mendorong harga Bitcoin lebih tinggi lagi. Tapi kita bisa expect daily-nya itu bergerak sampai ke harga 105.000. Masih ada kemungkinan dia retest di 105.000 karena di sini ada demand weekly juga ya. Dan di sini juga secara daily ada fair value gap. So, bisa dilihat untuk pergerakannya nanti pada saat US Open. Gimana dengan Ethereum? Nah, sayangnya dia setelah berhasil mantul di sini, dia balik lagi ya. So, gue juga kena SLBE, gak rugi, gak untung, udah nunggu lama, but it's okay ya. Nah, per sekarang dia abis mantul di demand 4 hour lagi nih.
Untuk 1 hour-nya dia juga still bearish, bahkan dia closing di bawah SNR ini nih. Hopefully aja SNR ini nggak jadi resisten ya, dia bisa nge-take out supply ini untuk 1 hour-nya itu back to bullish lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini justru Ethereum tuh lebih tertekan ya dibandingkan Bitcoin. Kenapa bisa begitu? Mungkin kita cek aja langsung ke Bitcoin dominance. Nah, as you can see di sini Bitcoin dominance-nya itu sesuai ya sama struktur 4 hour-nya. Jadi 4 hour-nya itu dia udah bullish dan membuat pergerakan Bitcoin dominance itu cenderung lebih bullish nih. Untuk sekarang banget 1 hour-nya masih di sini demand-nya, dan sekarang masih bergerak menuju ke area OTI-nya swing daily ini. Kalau misalnya dia di swing daily ini mampu ketahan terus habis itu turun lagi, itu adalah good indication ya buat altcoin lainnya. Terus sekarang kita juga lihat nih di sini ada falling wedge. Pas lagi falling wedge dia breakout dan breakoutnya lumayan kenceng. Mungkin kita bisa lihat dia ada pergerakan sampai ke sini. Key levelnya tuh di sini di 59,66%. Yang nggak boleh terjadi itu daily close-nya itu nggak boleh sampai closing di atas 60%. Karena kalau misalnya secara daily Bitcoin dominance itu closing di atas 60%, itu Bitcoin dominance udah jadi back to bullish lagi di time frame daily yang cukup krusial. Seperti itu untuk Bitcoin dominance. Terus kita lanjut lagi ke Ethereum dulu ya. Yang Ethereum ini tadi kita belum selesai karena gue yakin di sini banyak banget yang bingung nih. Kenapa nih bang, kok Ethereum gak sekuat kemarin-kemarin? Kenapa dia bisa turun terus bahkan nge-weak di sini nih? Nah, jadi Ethereum itu sebenarnya bisa dibilang masih bullish ya di 4 hour sama demand daily-nya. Kenapa? Karena low point yang ini yang membuat harga all time high ini terhitung sebagai break of structure nih di 4 hour. Bahkan harganya masih belum closing di bawah 4.206. Kalau misalnya harga 4 hour-nya itu closing di bawah 4.206, itu pun masih ada demand daily yang ngejagain nih di sini. So basically kalau misalnya Ethereum itu back to bearish, itu dia perlu closing di bawah 4.063 dolar. Kalau misalnya harga daily-nya closing di bawah ini, baru kita bisa bilang bahwa Ethereum tuh udah jadi bearish secara time frame 4 hour dan daily kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di sini secara garis besarnya itu, secara demand weekly-nya dia emang udah berhasil pindah nih dari demand weekly yang ini ke sini. Gue nggak mau mark di situ untuk demand weekly-nya, masih jauh di sini. Dan per sekarang banget kita lihat di sini untuk weekly-nya aja belum ada yang namanya pullback ya. Jadi santai aja dulu. Untuk demand, untuk daily-nya juga ini masih di dalam mother candle ini, bisa dibilang ini masih inside bar kayak gitu. Jadi nggak perlu panik nih untuk Ethereum. Justru kalau misalnya di sini dia udah berhasil nge-take out supply 1 hour-nya, kita bisa memanfaatkan pergerakan ini untuk swing long. Untuk nge-hold harga Ethereum itu mungkin bisa creating all time high lagi. Kalau gue masih pede untuk nge-hold Ethereum. Terus kita lanjut ke total ES gimana nih untuk total ES. Nah, total ES masih sama ya, dia ketahan di demand daily ini dan sekarang lagi berusaha untuk bullish nih di 1 hour-nya. Walaupun kemarin di sini 1 hour-nya udah bullish, tapi dia back to bearish lagi nih. Nah, sama seperti yang kemarin gue bilang, kalau misalnya dia banyak melakukan MSS di 1 hour-nya, kemungkinan besar itu harganya emang lagi konsolidasi aja. Jadi nggak perlu buru-buru, kita perlu lihat nanti datanya kayak gimana untuk mengambil keputusan tradingnya nanti. Kayak gitu. Kita bisa lihat di daily, dia masih ada di swing besar ini nih. Ini adalah range trading kita, kayak gitu. Itu untuk total ES. Terus coba kita lanjut ke total 3 ya. Ini kita mau lihat pergerakan altcoin-nya kayak gimana. Nah, sama untuk total 3 ES, ini range trading kita masih sebesar ini nih. Dan per sekarang banget mungkin kita bisa lihat di sini dia masih ketahan di 50% dari swing yang terjadi di sini. Coba kita lihat ya 50%-nya di mana nih. Oke, kayak gini.
Nah, as you can see kita masih bergerak di sini di 50%, terus habis itu lagi membuat channeling di sini. Untuk 4 hour-nya kita bisa lihat di sini masih bullish. Harga masih belum berhasil untuk closing di bawah 4 hour ini. Dan untuk 1 hour-nya kita bisa bilang 1 hour-nya itu udah pindah ya, supply-nya dari sini menuju ke sini. Karena dia sudah break off structure di sini. Kayak gitu. Memang kalau misalnya kita lihat di sini lumayan deg-degan ya. Untuk harga semua cryptocurrency itu lagi ada di zona yang lumayan bagus untuk beli. Nah, kadang-kala kalau misalnya lagi ada di zona yang bagus terus dia cuman konsolidasi aja, kita takut gitu untuk melakukan pembelian. Nah, menurut gue nggak perlu takut sih, selama kalau misalnya kita punya resiko yang bisa kita hitung, itu kita lakuin aja pembelian. Kayak di sini dia lagi ada di demand 4 hour. Terus kalau misalnya dia closing di bawah demand 4 hour ini kita cut loss, itu kan wajar. Nah, kalau misalnya dia justru dari sini terus mantul kenceng, kita jadinya nggak FOMO gitu, karena kita udah cicil beli di sini. Memang area cicil belinya itu ada banyak ya. Ini kan ada demand 4 hour, terus ada demand daily. Nah, kalau misalnya mungkin aja kalian punya strategi belinya tuh kayak gimana. Misalnya kalian cicil di demand 4 hour, terus cicil lebih banyak lagi di demand daily. Kalau misalnya dia closing di bawah demand daily ini, baru di-consider untuk cut loss. Itu juga lebih bagus karena kalian punya planning gitu ke depannya kayak gimana. Gak baik kalau misalnya kalian all in di satu koin terus habis itu kalian berharap harganya melambung tinggi, itu justru gak bagus. Kenapa? Kalian cuman mau profit secara instan gitu tanpa ada planning yang jelas. Planning masuknya kayak gimana, planning exitnya kayak gimana. Itu justru yang terpenting untuk kita masuk ke market cryptocurrency gitu. So, basically kalau misalnya dari gua secara struktur still good, 4 hour-nya masih bullish, terus di demand daily-nya masih jauh di bawah. Nggak perlu panik sih menurut gua, karena ini ada good chance untuk dia bisa creating higher high dari sini. Kayak gitu. Coba kita lihat ke TAO ya. Nah, ini adalah salah satu koin AI yang menjadi top mindshare nih di kalangan koin AI. Kita coba buka di chart baru ya. Nah, untuk koin TAO ini chartnya yang lebih lengkap itu ada di MACD ya. Kita coba analisa dari pergerakan yang besarnya dulu. Untuk weekly, kita bisa lihat di sini weekly-nya dia berhasil closing di bawah demand weekly ini, cuman kita lihat dia langsung balik lagi ya. Entah ini liquidity sweep atau enggak, kita nanti perlu lihat di sininya nih. Karena kalau misalnya ini closing di bawah demand weekly ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia itu udah back to bearish nih di weekly-nya. Dan ini adalah supply weekly terakhir. Masih jauh ya. Terus perlu kita lihat juga kalau misalnya dari OTI-nya kayak gimana. Nah, untuk OTI-nya lihat di sini. Harga tuh nggak mampu untuk creating higher high dari sini. Jadi dia creating lower low dan sekarang banget dia masih tertekan nih. Gimana kalau misalnya di pergerakan daily-nya? Untuk pergerakan daily-nya kita bisa lihat di sini dia mampu untuk market structure shift di sini. Terus habis itu dia, apakah ini inside bar? Ini sebenarnya ada keluar kecil ya, tapi karena ini ambigu, gue akan tandain dua-duanya. Ini bisa jadi MSS. Terus habis itu ini adalah last pullback-nya, dia MSS lagi. Dan sekarang kita bisa lihat di sini harganya masih ketahan di demand daily yang ini. Dengan resisten terakhirnya ada di sini. Kayak gitu untuk daily-nya. Nah, kalau misalnya ini nggak MSS, kita bisa beranggapan demand daily-nya masih di sini. So it's still a very very long to go untuk ke demand daily yang ini. Kayak gitu untuk daily-nya TAO. Nah, terus untuk 4 hour-nya gimana? Untuk lower time frame-nya kita bisa bilang bahwa TAO itu udah MSS sejak di sini nih. Ini dia creating higher high, terus di sini MSS, terus habis itu dia bearish semenjak dari situ, di creating lower high,
creating lower high, creating lower high. Jadi bisa dibilang last lower high-nya itu di sini ya. Ini untuk last supply untuk 4 hour-nya. Nah, gimana dengan 1 hour-nya? 1 hour-nya sama seperti kebanyakan altcoin ya di sini. Dan sekarang wait a minute. Ini kita mau hitung sebagai pullback kah? Kalau misalnya kita mau hitung ini sebagai pullback, ya sekarang banget dia lagi ada di supply 1 hour-nya. Gitu. Hopefully dia bisa creating higher high dari sini, dan untuk lower time frame-nya bisa jadi bullish dulu. Kemana? Untuk retestnya kalau misalnya dia bullish, ya otomatis ke supply 4 hour ini. Oke, itu dulu untuk pembahasan hari ini. Hari ini ada data-data penting ya, yang seperti gue bilang tadi ada S&P Global Manufacturing PMI, ISM Manufacturing PMI, sama ISM Manufacturing Prices. Jadi nggak perlu terburu-buru untuk membuka posisi, karena juga hari ini adalah hari pertama market US itu buka. Dari Sabtu, Minggu, Senin itu libur, so bakalan ada money flow yang kencang banget ke market, yang akan mengundang volatilitas yang nggak tahu nih kita arahnya kemana gitu. Nah, untuk data-data ini penting ya untuk kita lihat. Nanti kita lihat update-nya kayak gimana, terutama yang hari Jumat nih. Hari Jumat, hari Kamis itu bakalan banyak data penting, dan data-data itu bisa menjadi acuan nih, acuan The Fed untuk pengambilan kebijakan moneter tanggal 17 September nanti. So that's gonna be the update untuk video kali ini. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.